Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Muhammad Yusuf MPDI, dosen pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan saya pada mata kuliah Analisis Materi PAI dengan bobot 3 SKS, kode mata kuliah 021001437. 16 kali pertemuan 8 UTS, dan pertemuan 16 UAS. Sekarang saya masuk pada pertemuan keempat dengan pembahasan ragam metode pembelajaran PAI dengan sub CPM keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi kesesuaian strategi ragam metode pembelajaran PAI dengan karakteristik materi pendidikan agama Islam, dan saya menggunakan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi, dan studi kasus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sudah siap menerima materi saya hari ini? Siap. Kita rileks saja, jangan tegang ya. Jadi santai, rileks, menghadirkan hati dan pikiran, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk Anda yang mendengar. Baik, untuk pemeriksaan waktu, kita buka perkuliahan kita pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, itu tentunya kita harus absen dulu ya. Jadi teman-teman bisa membuka di info KS nama-namanya di gadgetnya masing-masing. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, baik. Sudah? Oke. Sudah, baik. Silakan untuk mengisi presensi online, karena di prodi kita menggunakan presensi online, tidak manual sekarang. Oke, baik. Sudah mengisi presensi online, nanti saya akan memvalidasi nama-nama hari ini yang mengisi absennya di info KS. Baik, teman-teman semuanya yang berbahagia, pada perkuliahan kita tentunya kemarin lalu sudah kita bahas terkait dengan materi yang pertama, yang kedua, dan ketiga, dan kita sekarang masuk pertemuan yang keempat. Nah, mungkin kita mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya yang sudah kita bahas di kelas. Yang pertama terkait dengan ruang lingkup PAI itu ada 4. 1 itu adalah Al-Quran hadis, yang kedua adalah akidah akhlak, yang ketiga adalah fikih, dan yang keempat adalah sejarah kebudayaan Islam. Dan itulah ruang lingkup dari materi PAI. Nah, apa tujuan dari materi PAI? Itulah tentunya ketika kita menjadi seorang guru nanti di kelas adalah kita harus mengajarkan anak didik kita terkait dengan adab dan akhlak. Karena banyak orang pintar tapi belum tentu beradab dan berilmu. Orang dihormati karena satu dia berilmu, is okay, tapi belum tentu dia beradab. Oleh karena itu ketika Anda nanti mengajar PAI, tentunya tidak hanya mentransfer pengetahuan tapi juga mentransfer adab dan akhlak. Oke, teman-teman semuanya yang berbahagia pagi hari ini. Dan yang ketiga, sumber buku dan bahan ajar. Nah, sumber buku, bahan ajar sekarang sudah banyak ya. Ada yang manual, yang bentuk teks, kita beli di kita beli di toko buku maupun kita datang ke perpustakaan. Sekarang adanya media online memudahkan kita untuk membeli lewat Shopee, ya kan, dalam bentuk PDF. Nah, itu juga bahan pembelajaran. Nah, terakhir teman-teman, kita akan masuk ke materi yang keempat. Jadi pertemuan yang keempat, kita akan bahas terkait dengan ragam metode pembelajaran PAI. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, baik. Kita akan masuk kepada materi yang keempat dan pertemuan yang keempat pada pagi hari yang cerah dan berbahagia ini. Baik, sebelumnya kita membahas terkait dengan materi tersebut, saya akan memberikan sebuah ilustrasi agar kita masuk kepada materi pembahasan yang kita bahas, sehingga bahwa metode itu adalah cara untuk mencapai tujuan sehingga siswa tidak merasa jenuh dan bosan. Nah,
saya akan memberikan sebuah ilustrasi dan teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari gambar tersebut di atas, di layar, Mas. Oke, silakan ada yang, Masnya nih, silakan Mas, memberikan komentar terkait dengan gambar di atas. Oke, antara A dan B. Oke. Jadi perbandingan bentuk data sudah dulu untuk menggunakan data suasana. Oke. Jadi suasana A dengan tentunya pemalasan Pak tidak fokus. Oke. Tentunya tidak menghadirkan peraganya di kelas. Oke, baik. Dengan yang oke. Dan seperti dari posisi mereka memperhatikan fokus dan menghadirkan peraganya di. Oke. Baik, terima kasih. Kita berikan kelas dulu. Nah, mahasiswa yang paling aktif di kelas. Baik, A dan B. Sekarang kita ke samping biar adil, biar sekarang memberikan ilustrasi dari gambar tersebut. Siapa yang memberikan komentar? Oke, Mbak siapa namanya? Yana Agustina. Oke, Yana Agustina. Silakan, Yana Agustina. Terima kasih gambar yang kedua ini. Oke. Pembelajarannya lebih menarik, terus berpesan kepada peserta didik lebih aktif, Oke. melibatkan semua peserta didik untuk berdiskusi, menjawab soal di depan, terus lebih menghadirkan pikirannya dan menghadirkan ide-ide yang banyak dari pembelajaran yang ilustrasi. Oke, thank you. Kita berikan kelas dulu. Oke. Nah, itu teman-teman tadi sudah memberikan komentar, masukan terkait dengan ilustrasi gambar tersebut di atas. Jadi intinya bahwa ketika kita menjadi guru, jangan sampai metode itu dalam satu pembelajaran itu saja, sehingga membuat siswa menjadi bosan dan jenuh. Dan itu sehingga pelajaran jadi tidak menarik. Nah, oleh karena itu guru harus kreatif. Guru harus inovatif dalam menciptakan hal-hal yang terbarukan dalam proses pembelajaran, terutama dalam sisi metode. Nah, materi kita hari ini adalah kita akan bahas terkait dengan ragam metode pembelajaran PAI. Oke. Teman-teman, kita akan membahas terkait dengan konsepsi belajar atau pembelajaran. Iklim pembelajaran guru berpengaruh sangat besar terhadap keberhasilan dan kegairahan belajar. Jadi suasana belajar itu juga sangat mempengaruhi. Misalnya, suasana kelas yang tertutup, tidak ada sirkulasi udara, kemudian ruangannya kotor, kira-kira belajarnya membosankan, menjenuhkan, atau seperti apa? Membosankan. Oke, membosankan. Saya bisa memberikan komentar kenapa membosankan? Berikan alasan. Siapa? Oke, silakan. Kalau situasinya ini sebenarnya buat belajar sih Pak. Oke. Bukan tempat kita belajar materi atau jadi yang Ya. Oke, jadi perhatikan teman-teman semuanya, nanti ketika kita mengajar yang perlu kita persiapkan ruangan kelas harus sudah dan sudah siap. Oleh karena itu sirkulasi udara itu juga harus penting karena membuat suasana menjadi asik dan menggembirakan. Jadi suatu saat nanti teman-teman ketika menjadi guru, pastikan sebelum masuk kelas itu kelas harus bersih duluan. Karena iklim pembelajaran itu sangat mempengaruhi. Oke? Yang kedua, kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan ketepatan guru dalam dan menggunakan metode pembelajaran. Materinya biasa-biasa saja, tapi karena gurunya memilih metode yang baik sehingga siswa menjadi tertarik. Yang tadinya ceramah, tapi ternyata siswanya diajak ke alam, diajak ke perpustakaan, sehingga dia menemukan hal yang baru dan menjadi menarik ketika proses pembelajaran. Kalau hanya di kelas, kemudian ceramah, yang sesuai dengan penjelasan teman-teman tadi, membosankan, menjenuhkan. Oke, baik. Oleh karena itu, teman-teman, metode menjadi penting dalam proses pembelajaran. Ada yang tahu apa itu metode? Cara. Oke. Selain cara, apa lagi? Ada cara, kemudian apa? Strategi,
Apa tujuan dari kita menggunakan metode itu? Agar lebih menarik, terencana, sampai pada tujuan yang ingin diwujudkan sesuai dengan materi pelajaran. Misalnya, materi pelajarannya adalah fikih, siswa dapat menyebutkan rukun wudhu dengan baik dan benar. Oke? Maka proses metode pembelajaran yang kita gunakan adalah bisa mind mapping, karena disitu akan merangkai bagaimana ide-ide gagasan dia tulis. Siswa dapat menjalankan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka kita menggunakan metode simulasi, karena mempraktekkan. Makanya ketepatan guru dalam memilih metode itu tergantung pada materinya. Jangan sampai materi dan metode itu tidak sesuai, tidak sinkron, sehingga nanti yang kita sebut sesuai dengan gambar tadi menjadi membosankan. Jadi teman-teman yang perlu pahami adalah ketika kita mengajar di kelas, maka materi dan metode itu harus sesuai, relate. Jangan sampai tidak sesuai dan sinkron yang menyebabkan siswa menjadi jenuh. Itu terkait dengan metode pembelajaran. Oke. Baik. Nah, ada ragam metode pembelajaran ketika kita mengajar di kelas nanti. Ini ada berapa macam? Satu, ceramah. Nah, kalau ceramah itu biasanya itu siswa, mungkin teman-teman sering dengar ceramah. Oke, baik di pengajian maupun khutbah Jumat, itu apa reaksi jamaah ketika mendengar ceramah itu? Oke, bosan itu, indikator bosan itu apa? Satu, belum apa-apa sudah nguap. Nah, tapi di kelas saya kan nggak ada nguap. Nah, insya Allah ya, karena kita menggunakan metode diskusi. Maka ketika mengajar di kelas nanti, jangan sampai teman-teman menggunakan banyak ceramah, karena ceramah itu membosankan bagi siswa. Oke, nah teman-teman bisa menggunakan metode yang agak bisa modern, yaitu kita menggunakan demonstrasi. Oke, apa demonstrasi? Berarti mendemonstrasikan. Fikih lagi ya, misalnya zakat. Oke, siswa mampu memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Maka bagaimana caranya agar siswa bisa memberikan kepada orang yang menerima zakat? Maka didemonstrasikanlah di kelas. Siapa yang berhak menerima zakat? Siapa panitia zakat? Nah, tentunya menggunakan demonstrasi. Oke. Diskusi. Nah, kita bisa menggunakan diskusi. Lebih banyak interaktif. Misalnya, hari ini adik-adik kita belajar terkait dengan materi pelajaran Quran hadis. Nah, adik-adik coba sebutkan, misalnya, kenapa Al-Quran itu 30 juz? Kenapa Al-Quran itu tidak sampai 100 juz misalnya? Nah, kan diskusi ada di dalam. Kenapa jumlah ayatnya 600 dan seterusnya? Itu menunjukkan ada diskusi. Nah, ini yang menghindari supaya tidak bosan dan jenuh. Kemudian ada simulasi. Oke, mensimulasikan, mempraktekkan tata cara sholat jenazah misalnya. Kemudian laboratorium, brainstorming, debat, seminar, bermain peran, dan studi kasus. Nah, ini semua metode yang tentunya bisa kita praktekkan di kelas nanti. Nah, tapi tentunya teman-teman semuanya yang berbahagia, setiap metode itu pasti ada kekurangan, juga ada kelebihan, dan itu sudah pasti. Tapi kita meminimalisir terkait dengan kekurangannya. Oke. Baik. Nah, ini kalau kita menggunakan metode Nabi itu kalau mengajar menggunakan diskusi. Nabi suka diskusi. Nabi juga suka bercerita. Maka jangan heran ketika hadis-hadis Nabi itu banyak cerita kan. Cerita Ashabul Kahfi misalnya. Motivasi. Nabi juga sering motivasi orang baca Quran itu hadiahnya seperti ini. Orang sholat hadiahnya seperti itu. Nabi memberikan motivasi. Oke, Nabi juga kalau mengajar menggunakan perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan orang yang membaca Quran dengan yang tidak baca Quran itu seperti buah, kata Nabi. Itu kan Nabi menggunakan perumpamaan. Kemudian Nabi juga menggunakan perbandingan. Perbandingan apa? Orang berilmu dengan tidak berilmu itu tentu berbeda. Nah, ini kalau kita menggunakan metode Nabi itu ada diskusi, bercerita, motivasi, perumpamaan, dan studi perbandingan.
Oke, baik. Nah, ini yang kita bahas terkait dengan kekurangan dan kelebihan itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sambil berjalan kita banyak diskusi saja. Oke. Nah, ceramah misalnya. Nah, ceramah itu artinya memberikan informasi. Tapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya tidak mendorong siswa untuk mengingat semua materi. Karena orang diceramai terus, itu kan bosan juga gitu kan. Nah, sehingga jangan lebih banyak ceramahnya, bukan tidak ada ya, dikurangin. Karena juga dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Tidak banyak memerlukan peralatan dalam pembelajaran. Itu yang kedua, demonstrasi. Oke. Pembelajaran seorang guru melihatkan suatu proses. Demonstrasi melihatkan suatu proses. Kekuatannya lebih menimbulkan minat, prinsip, prosedur yang masih belum jelas serta belum dipahami untuk keterampilan tertentu. Ini kelebihannya. Tentunya kelemahannya, ini kelemahannya pasti ada. Memerlukan waktu penyiapan. Kita perlu persiapan yang cukup lama, dan ini juga membutuhkan waktu. Sedangkan kita ngajar di kelas itu dibatasi waktu. Berapa menit? Misalnya 1 jam, kadang ada yang sampai 30 menit, sehingga waktunya tidak cukup. Nah, itulah kita harus memilah dan memilih kira-kira metode yang tepat sasaran itu yang seperti apa. Nah, dari 10 nanti yang saya akan jelaskan kelebihan kekurangan, teman-teman nanti bisa memberikan sebuah gagasan. Nanti satu saat ketika menjadi guru, teman-teman sudah siap metode yang digunakan itu yang tepat sasaran, sehingga siswa mampu memahami, kemudian mengingat, mempraktekkan. Itu tentunya guru yang memiliki kreativitas dan inovasi. Baik, selanjutnya ada diskusi, merupakan ajang bertukar pikiran, tukar pendapat. Nah, ini biasanya lebih menarik. Kalau ceramah, bisa nggak kita menggunakan ceramah dan diskusi jadi satu? Bisa. Nah, itu menarik. Jadi teman-teman tidak harus satu metode dalam pembelajaran, bisa menggunakan satu materi berbagai macam metode. Oke. Yang menarik itu diskusi. Nah, ada yang pengalaman di kelas, misalnya diskusi, kira-kira apa yang menarik di diskusi itu? Sampai bisa memberikan komentar? Oke, monggo, silakan. Kalau di sini saya juga soalnya kita bisa melihat hal-hal yang tidak kita lihat. Jadi kita bisa melihat orang lain, hal-hal yang terlewatkan dari kita. Oh iya, ternyata ada ya pandangan seperti ini. Oke. Nah, biasanya kita itu orang yang tidak mau diskusi itu biasanya orang merasa paling benar sendiri. Ternyata dunia tuh tak selebar daun kelor. Oleh karena itu kita lebih banyak diskusi, lebih banyak tukar pikiran, tukar pendapat terkait dengan hal-hal mungkin kita tahu ternyata ada yang lebih tahu dari kita. Nah, itulah pentingnya diskusi. Tapi diskusi jangan sampai menggunakan otot. Diskusi nggak boleh sampai menggunakan kekerasan. Kan biasanya orang diskusi emosi, pendapatnya diterima lalu marah-marah. Itu nggak fair namanya. Namanya diskusi berarti tukar pendapat, tukar pikiran. Oke? Bukan tukar otot. Oke? Tukar pikiran. Nah, itu yang menarik dari diskusi itu adalah siswa mengutarakan pendapatnya yang tadi Mas sudah menjelaskan tadi, itu saling pendapat satu sama lain. Kadang dosen juga tidak semuanya tahu. Ternyata ketika diskusi ada ilmu yang baru yang didapat dosen dari mahasiswa. Karena mahasiswanya semuanya rajin-rajin belajar. Rajin-rajin membaca, rajin ke toko buku, ya kan, hunting buku yang terbaru hari ini apa misalnya. Kadang ke perpustakaan, kadang ke media online untuk membaca. Nah, sekarang memang literasi kita harus ditingkatkan. Oke, itu diskusi. Nah, kalau kita kontekskan ke materi PAI, kira-kira diskusi apa yang menarik di antara 4 materi pelajaran PAI dari Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam? Apa yang menarik kalau kita menggunakan diskusi misalnya? Sejarah. Sejarah tentu itu butuh ingatan yang kuat karena bicara tentang masa lalu dan menyebutkan tahun kejadian, siapa tokohnya, itu diskusinya jadi menarik. Tapi ada yang lebih menarik kalau kita diskusi terkait dengan apa misalnya? Fikih. Itu perdebatan sangat panjang. Misalnya, Ustaz, apa hukumnya menyentuh wanita ketika habis wudhu? Itu berbagai macam mazhab terjadi perbedaan. Ustaz,
Apa hukumnya kunut dan tidak kunut, Ustadz? Wah, itu menarik itu kalau kita diskusikan. Jangan, tapi hati-hati loh ya ketika mengajar nanti, ketika diskusi yang tidak terkontrol itu menjadi debat kusir. Oke, dan ini menarik diskusi. Tidak terasa waktu menjadi habis karena keterbatasan waktu. Itulah kenapa dalam proses pembelajaran kita lebih banyak interaktif lewat diskusi dan banyak metode lain yang kita terapkan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, ada simulasi. Nah, simulasi itu tentunya menirukan satu kegiatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa kira-kira materi yang cocok ketika kita menggunakan simulasi dalam materi pembelajaran TAI? Oke, Vicky. Memang Vicky selalu menarik untuk didiskusikan karena ulamanya banyak, 4 mazhab gitu kan. Kelas KI dan seterusnya. Nah, Vicky misalnya terkait dengan simulasi. Apa simulasinya misalnya? Contoh dalam Vicky. Ada yang tahu apa kira-kira? Terkait dengan simulasi praktek sholat. Misalnya Nabi mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, melihat aku sholat itu bagaimana tata cara Nabi sholat? Maka nggak bisa kita menjelaskan secara verbal di kelas, maka perlu praktek. Apa prakteknya? Siswa maju ke depan, kemudian bagaimana cara mensimulasikan. Siapa yang jadi imam? Siapa yang jadi makmum? Bagaimana kalau misalnya kamu sholat sendirian, tiba-tiba ada yang datang menepuk Anda? Oke, apa yang harus Anda lakukan? Oke, maju atau mundur, ya kan? Jangan sampai keliru. Oh, maju, kamu jadi imam jadinya kan? Kamu yang baru datang. Oke. Jadi jangan sampai keliru. Begitu menariknya, begitu menggembirakannya siswa ketika diajak untuk melakukan simulasi terkait dengan praktek ibadah dalam hal materi fikih. Nah, oleh karena itu teman-teman, materi hari ini sungguh menarik agar kita bisa mencontoh dan mempraktekkan nanti ketika kita menjadi guru di kelas nanti. Terserah nanti guru Anda menjadi guru dalam hal akidah, akhlak, fikih, Quran hadis maupun sejarah kebudayaan Islam. Tapi yang perlu teman-teman pahami adalah bagaimana menempatkan metode tersebut. Nah, selanjutnya ada laboratorium. Oke, mempraktekkan konsep pelajaran yang telah diterima. Kekuatannya dapat mengembangkan kreativitas siswa. Kelemahannya butuh waktu lama. Nah, ini teman-teman bisa juga lab itu dijadikan tempat praktek. Misalnya micro teaching. Siswa maju ke depan menjelaskan dan menjadi guru. Nah, Prodi TAI punya lab untuk teman-teman mempraktekkan materi yang Anda terima di kelas dan bisa dipraktekkan. Baik, ada brainstorming, mengusulkan kemungkinan pemecahan yang terpikirkan. Oke, dapat memunculkan pendapat baru. Kelemahannya mudah lepas dari kontrol, harus ada evaluasi. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ini program brainstorming sama diskusi. Kan brainstorming juga kita buat Ya. diskusikan dari pendapat baru. Ya. Nah, jadi diskusi itu apa? Nah, kalau diskusi yang kalau diskusi itu kita membagi berbagai macam kelompok. Oke, misalnya kelompok A pro, kelompok B kontra. Nah, itu kita menggunakan teknik diskusi. Atau diskusi bisa juga sharing pendapat. Di depan mempresentasikan, kemudian audiens, kemudian mendengarkan, kemudian bertanya. Dan itu terkait dengan diskusi. Nah, kalau brainstorming itu kita bagaimana kemungkinan pemecahan yang terpikirkan, memberikan misalnya sebelum materi dimulai saya memberikan brainstorming dulu, supaya nanti Anda mendapatkan gambaran terkait dengan materi yang mau disampaikan. Nah,
Sebagaimana contoh yang tadi, ilustrasi tadi itu brainstorming untuk memudahkan Anda dalam menangkap materi pelajaran kita hari ini. Oke. Itu kemudian kita masuk ke debat. Nah, ini debat dari semua metode itu, kira-kira mana yang paling panas ketika kita menggunakan metode itu? Debat. Teman-teman kalau nonton di TV, TV apapun nama stasiunnya, kita lihat bagaimana debat itu terjadi. Bahkan orang kalau sudah debat yang tidak terkontrol itu bisa mengeluarkan hal yang tidak baik, kan yang tidak benar dan tidak etis disebutkan misalnya. Oleh karena itu debat itu memang yang diperlukan adalah ketenangan pikiran, kekuatan argumentasi. Oke, dan Anda harus menguasai terkait dengan tentunya ilmu filsafat, ilmu logika. Itu orang kalau logikanya bagus, debatnya jadi menarik. Oke, oleh karena itu teman-teman bisa menggunakan debat. Tapi sebelum debat dimulai, ketika Anda mengajar nanti, siswanya dikasih materi dulu. Ini loh pembahasannya. Jangan sampai nggak dikasih materi lalu suruh debat. Nah, itu jadi debat kusir. Jadi nggak sesuai dengan harapan tujuan dari pembelajaran. Nah, ini seminar. Teman-teman ketika kuliah atau mungkin sebelum kuliah atau mungkin lebih banyak kuliah, lebih banyak kita temukan apa? Seminar. Misalnya prodi PAI memberitahu mahasiswa hari ini ada seminar. Seminar apa? Seminar metode pembelajaran PAI yang menggembirakan misalnya. Nah, itu seminar. Tentunya ada kelemahan dan ada kekurangannya juga. Oke. Nah, ini yang juga menarik, bermain peran. Nah, ini kita bisa menggunakan materi apa kira-kira yang tepat untuk bermain peran? Zakat. Satu, zakat. Terus apa lagi? Waris. Nah, siapa yang meninggal? Nah, kayaknya kalau waris itu kayaknya semangat gitu ya, karena pikirannya dapat berapa persen saya gitu kan. Nah, itu menarik. Teman-teman ketika teman-teman mengajar di kelas fikih, dalam hal ini sub materinya adalah waris, itu sepertinya pikiran kita menggambarkan berapa ratus juta yang kita didapatkan. Nah, tergantung. Nah, itu menarik kalau kita bermain peran. Kemudian siapa yang meninggal dan seterusnya, itu kemudian dihitung warisnya, dan itu perlu bermain peran di situ. Terus terkait apa lagi yang bermain peran tadi? Zakat. Siapa yang jadi para agnianya, Pak? Siapa yang kaya? Siapa yang fakir miskinnya misalnya? Kebanyakan kalau disuruh main peran seperti itu, kebanyakan mau gaya orang kaya atau gaya orang miskin? Orang kaya, ya kan? Yang lainnya jadi miskin aja biar. Nah, itu menarik ya, kalau kita menggunakan metode bermain peran. Nah, tentunya terakhir pada materi kita hari ini adalah studi kasus. Teman-teman kalau mendengar kasus itu apa gambaran pikiran teman-teman? Coba. Masalah. Oke. Walau tidak semua kasus itu masalah kan? Nah, enggak semuanya, ya kan? Kadang butuh solusi penyelesaian masalah. Kan tidak harus ada kasus kan? Oke. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan konsep teknik analisis. Kekuatan dapat memberikan wawasan yang luas, kelemahan sulit mengukur sikap dan perilaku, hambatan waktu. Studi kasus ini menarik jika kita mempraktekkan kira-kira dari 4 materi PAI, apalagi yang menarik dari itu? Studi kasus. Gak apa-apa kalau fikih misalnya, memang fikih selalu menarik. Ya. Pokoknya ilmu yang paling menarik itu fikih. Ya, karena lebih banyak menceritakan terkait dengan hukum. Nah, hukum itu kan pasti banyak perdebatannya. Oke, baik. Studi kasus itu tidak harus di kelas ya. Mungkin siswa diajak satu tempat, kemudian mengamati persoalan di sana, lalu disuruh menyelesaikan masalah dan mencari jawaban. Apa kira-kira dalam pelajaran fikih yang bisa dijadikan studi kasus? Nah, tentunya bisa kita gunakan kembali lagi tadi ya, studi kasus terkait dengan pembagian waris. Kenapa laki dan perempuan berbeda dalam hal pembagian waris? 1:2, dan ini tidak adil. Nah, coba diselesaikan masalahnya dalam pendekatan Quran, pendekatan hadis, dan budaya setempat.
Nah, itu yang menarik dari studi kasus. Oke, baik teman-teman semuanya, itu ragam metode pembelajaran PI kita pada pertemuan pagi hari ini. Nanti kita akan bertemu kembali di pekan depan dan kita akan mencoba menggunakan metode dari 10 metode tadi. Kira-kira apa yang menarik dari metode itu? Kemudian teman-teman menentukan metodenya apa yang tepat untuk disampaikan kepada teman-teman semuanya. Demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga semua dalam kesehatan. Kita tutup perkuliahan kita pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.